Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Ilham Febrianto dari Teknik Mesin 2019, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu modul di Praktikum Teknik Manufaktur 2 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yakni modul Fresh Konvensional. Baiklah. Nah, mulai dari yang pertama nih, yakni pengertian. Fresh konvensional itu suatu alat di mana mesin perkakas, di mana proses penyaitan benda kerja dengan menggunakan alat potong dengan mata pahat jamak yang berputar. Begitu pengertiannya. Lalu ada prinsip kerjanya, yakni di mana pisau pahat tadi berputar menyayat benda kerja yang terpasang di meja. Kemudian meja mesin akan bergerak secara horizontal maupun melintang, begitu. Nah, mengenai persumbuan di fresh konvensional ini memiliki sistem persumbuan dengan koordinat kartesius, itu dengan 3 sumbu, yakni sumbu X, Y, dan Z. Nah, sumbu Z ini ialah bergeraknya secara vertikal, di mana dia itu untuk bagian pahat, jadi vertikal nanti atas dan bawah. Nah, kemudian koordinat X dulu ya. X itu meja mesinnya nanti bisa bergerak secara horizontal. Terus yang terakhir itu ada sumbu Y. Nah, Y ini akan menggerakkan benda kerja secara melintang sesuai pas dengan keinginan, begitu mengenai persumbuan. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian-bagian mesin fresh konvensional. Tuh, yang pertama itu ada spindle. Nah, spindle ini tempat untuk pahat berputar, gitu. Terus selanjutnya ada arbor. Nah, karena spindle tadi merupakan tempat untuk berputarnya pahat, nah si arbor ini sebagai wadah buat si pahatnya itu. Selanjutnya itu ada pahat sendiri. Terus kemudian ada meja mesin. Meja mesin ini untuk meletakkan benda kerja yang nantinya akan dijepit oleh ragum. Nah, ragum di bagian meja itu nanti ada ragumnya. Terus ada beberapa tuas, ya, ini untuk menggerakkan pahat maupun meja mesin tadi. Menurut sumbunya kan ada 3 tadi, begitu. Nah, selanjutnya kita ke benda kerja yang dibuat pada praktikum ini mengenai roda gigi. Nah, roda gigi itu adalah suatu benda nih, berasal dari logam maupun non logam yang berbentuk bulat dan sisi-sisinya itu bergerigi yang berguna untuk memindahkan gaya, begitu. Nah, menurut fungsinya, roda gigi ini memiliki fungsi yang pertama itu untuk meneruskan gaya dari satu poros ke poros lain yang ingin digerakkan. Terus yang kedua itu mengubah putaran tinggi ke putaran rendah, atau sebaliknya dari putaran rendah ke putaran yang lebih tinggi. Terus yang ketiga itu untuk memindahkan cairan atau fluida ke tempat lain. Nah, yang keempat itu untuk merubah arah gaya dari kiri ke kanan, begitulah. Itu adalah fungsi dari roda gigi. Nah, pada fresh konvensional ini ada 2 metode plat index yang sering dipakai, yakni metode langsung dan tak langsung. Nah, yang membedakan itu adalah jumlah rasio kepala pembagi. Nah, pada metode langsung jumlah rasionya itu 1:24. Nah, pada tak langsung rasionya itu 1:40. Nah, pada pembuatan roda giginya, misal jika yang diketahui itu jumlah roda giginya itu ada 17 atau Z-nya itu sama dengan 17. Nah, nanti biasanya menggunakan plat pembagi tak langsung atau langsung nanti untuk menentukan putaran kepala pembagi, yakni dengan cara membagi rasio dengan jumlah roda gigi yang ingin digunakan. Misal nih, kita ingin jumlah roda giginya 17 nih. Misal kita menggunakan metode tak langsung. Nah, nanti untuk menentukannya itu putarannya itu ini dengan rasio metode tak langsung kan 40. Nah, 40 ini akan dibagi dengan 17. Nah, jadinya misal hasilnya 2, 6,
2/17. Nah, 2 ini mengartikan dua putaran. Dan 6 ini ntar 6 lubang. Dan 17 ini nanti akan jalur yang ke-17 begitu. Nah, itulah beberapa materi yang saya dapatkan ketika praktikum modul